Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berlokasi di Gaza Utara, tepatnya di Bethlahia, area Rumah Sakit Indonesia di Wisma Dr. Jose Rizal Jurnalis. Bisa saya sampaikan update untuk saat ini terkait kondisi Gaza sejak blokade Israel di awal Ramadan lalu, lebih kurang 48 hari blokade Israel terhadap Gaza, tidak ada satupun logistik, makanan, dan medical supply yang masuk ke Gaza, baik itu dari jalur kemanusiaan ataupun komersil, sehingga mengakibatkan kelaparan bagi sebagian besar warga Gaza yang kesulitan mendapatkan bahan makanan. Kemudian penyerang seperti yang kita ketahui juga, penyerangan penjajah Israel terhadap penduduk sipil terjadi setiap hari. Selain di Khan Yunis, hari ini khususnya di daerah Gaza Utara, Bethlahia, sejak dini hari kemarin hingga siang ini waktu Gaza, Rumah Sakit Indonesia telah menerima 17 korban syahid akibat serangan Israel di sekolah di area Jabalia dan Beit Lahia, dan sebagian besar korban adalah anak-anak. Dan berdasarkan info dari Kementerian Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir Israel telah membunuh lebih dari 40 warga Gaza dan 73 korban luka-luka. Terkait kondisi di sekitar Rumah Sakit Indonesia saat ini, walaupun serangan masih terus terjadi setiap harinya, dan kita selalu melihat ada korban luka-luka dan korban syahid yang berdatangan ke rumah sakit, namun ini tidak membuat tenaga medis di Gaza berhenti berbenah, walaupun dalam situasi yang cukup mengerikan karena frekuensi serangan, tapi tenaga medis terus berusaha meningkatkan layanan medisnya buat warga Gaza. Dan hari ini alhamdulillah salah satu dialysis center yaitu Nurakabi, berlokasi berseberangan dengan Rumah Sakit Indonesia, telah berfungsi kembali melayani pasien di wilayah Gaza Utara yang sebelumnya mereka terpaksa menempuh jarak yang cukup jauh ke Shifa Hospital untuk mendapatkan treatment dialisis. Dan tentu saja dengan transportasi yang sangat terbatas saat ini, sangat susah bagi warga Gaza Utara untuk mendapatkan layanan dialisis tersebut. Sekian informasi dari Gaza Utara, Bethlahia. Marisa, Liaison Officer EMT Mercy melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025, dan agresi militer yang dilakukan oleh Israel ini terus berlanjut di tanahnya para nabi, yaitu di jalur Gaza. Di beberapa hari terakhir ini viral tentang seorang aktivis jurnalis yang yaitu Muhammad Hussein Gaza, yang menghadiri pemakaman dari tokoh Hizbullah Syiah. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Syed Hasan Nasrallah di Libanon. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang, 3 juta orang hadir dalam prosesi ini. أيها الحشد الكريم المهيب أنك لن يقصى وأنك الحاضر في فلسطين
ونحن معك في الصلاة مع الماهدين وأنك أنت من كتب اسمه في أول أن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتله وأن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه وهيهات من الذلة. Dan bertebaran pula di media sosial, baik itu di YouTube, Facebook, ya, di Twitter, X, IG, banyak yang curiga atau menuduh bahwa beliau ini sedang bertakiyah selayaknya Syiah. Tidak juga di akun kanal YouTube-nya Mas Heri Pras beliau juga membahas hal ini. Dan kemudian alhamdulillah kemarin Mas Heri Pras sudah berjumpa, bertatap langsung dengan beliau, ya. Dan kali ini di kanal YouTube-nya Mas Heri Pras akan kami tampilkan bagaimana hasil dialog dari Mas Heri Pras dengan aktivis jurnalis Gaza, yaitu Muhammad Hussein Gaza ini. Ya kan, tetapi mari kita simak juga daripada video klarifikasi dari Gus Hussein Gaza, ya, saat banyak tuduhan-tuduhan bahwa beliau ini adalah Syiah yang sedang bertakiyah. Waktu datang ke pemakaman Hasan Nasrullah untuk bikin Hizbullah. Saya seorang jurnalis. Wajar jurnalis ini harus netral ya dalam meliput. Kalau karena kedatangan saya meliput proses pemakaman Hasan Nasrullah lalu saya di label Syiah, kasihan banget pada jurnalis-jurnalis Muslim. Kalau nanti ada kematian presiden Brazil misalnya, kemudian kita semua diundang untuk hadir, berarti jangan hadir dong. Kalau kalian hadir berarti kalian juga orang-orang non-Muslim gitu ya. Kalau kita diundang ke Jepang ya, ntar kita dituduh Buddha lagi. Kalau kita diundang di Cina kita dituduh Konghucu. Gimana sih cara pikir orang-orang bersumbu pendek? Allah yahdihim wa khalas. Bila kita melihat track record daripada Mas Heri Pras ini, ya, beliau ini memang seorang yang gentleman. Pernah beliau juga itu membahas tentang salaman yang dilakukan oleh seorang kiai besar di Situbondo, yaitu bersalaman dengan lawan jenis walaupun itu menggunakan penghalang berupa sajadah atau sorban, ya. Beliau ini bersalam-salaman dengan para santriwatinya atau jamaah perempuan. Dan beliau diundang untuk berdiskusi dialog ilmiah, namun ketika beliau sampai ini nyatanya malah terjadi persekusi kepada Mas Heri Pras dari para muhibbin atau mereka yang mengaku santri dari kiai yang dibahas oleh Mas Heri Pras tersebut. Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer. Harus asapora ka kiai, harus eki beka pondok. Asapora ka nyai. Ere kengis tak sakit hati, Bang. Sudah di tempat Om. Hari kutu sapora kiai, tak bisa untuk sapora kiai aja. Harus, apanya yang udah? Kiai masih umroh. Macem-macem je. Gereken minta sapora gempang benar. Sampean kalau mau minta maaf ke kiai siap ya? Ke kiai saya. Insya Allah. Kapan kira-kira? Kalau ada waktu insya Allah.
secepatnya. Setelah Kiai saya pulang dari umroh ya. Insya Allah. Ya, saya tunggu ya. Insya Allah. Jika tidak terlaksana gimana? Insya Allah. Yang penting ada waktunya. Ya, saya tunggu ya. Kami letakkan video link deskripsinya di bawah. Kemudian setelah itu Bang Heri Pras juga pernah untuk menolak dengan yang punya akun Bang Mehmet, akun YouTube Bang Mehmet, dikarenakan ya seperti itu Mas Heri Pras ini khawatir bukan dialog yang akan terjadi tapi malah nantinya adalah persekusi kembali. Di kesempatan lain Mas Heri Pras juga didatangi oleh Muhyiddin santri atau dari pencaksilat Pagar Nusa, dan beliau di situ terjadi dialog, tapi Mas Heri Pras dilarang untuk mempublish hasil daripada dialog tersebut dikarenakan itu masuk menurut mereka adalah illegal access, di mana saat itu para santri atau muhibbin daripada Gus Reza Kediri itu bahwa seorang banser atau dari Pagar Nusa itu dijamin akan masuk surga, seperti itu ya. Dan alhamdulillah di kesempatan kemarin Mas Heri Pras juga sudah bertemu dengan Mas ini ya, Muhammad Hussein Gaza, dan berikut ini adalah hasilnya. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan saya ucapkan di video ini adalah kebenaran, yang dimana setelah kalian meminta saya untuk meet up dengan Hussein, saya datangi beliau, saya berdialog dengan beliau meskipun beliau tidak mau on cam, dengan alasan he didn't want to embarrass me. I do appreciate his confidence. Ya, di situ teman-teman, ketika dia pada awal-awalnya memberikan pernyataan sedemikian rupa, tidak mau on cam, tidak ingin saya, ya karena saya kurang data katanya. Dan saya juga tidak mengatakan kepada beliau kalau saya juga membawa orang yang sudah puluhan tahun juga di Arab, di negeri Arab, dan mengamati pergerakan Hamas, Hizbullah, terus konflik Timur Tengah, dan beberapa data tentang Syiah. Saya tidak menginformasikan itu, tapi beliau ada di samping saya, beliau tahu, beliau menyimak dan mendengarkan. Dan saya pun juga begitu teman-teman. Ketika beliau sudah menyatakan seperti itu, ya sudah, kita mulai dialognya tanpa kamera, karena permintaan beliau begitu. Di dialog tersebut, saya melontarkan pertanyaan saya pertama, apa yang mendesak antum sampai harus hadir di sana? Dan alasannya sama, yaitu karena diundang teman-teman. Ya, alasan saya menyatakan tidak mungkin orang yang bukan orang spesial, orang yang diketahui diundang di sana. Pasti ada sesuatu, karena jauh loh dari Indonesia, diundang ke Lebanon. Lalu dia menjelaskan juga beberapa hal yang dimana saya pribadi ketika bertemu dengan beliau, banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Cuman dari beberapa poin, yang pertama, beliau menjelaskan beberapa alasannya kenapa datang ke sana, dan ini juga menjadi klarifikasi saya bahwa setelah saya bertemu dengan beliau, melalui penjelasan beliau, saya pada saat ini meyakini dan bersaksi bahwa Hussein Gaza bukan orang Syiah. Ya, untuk saat ini beliau bukan orang Syiah sejauh persaksian beliau. Ya, kita garis bawahi dulu. Yang dimana kemarin bukan berarti orang yang bukan Syiah tidak simpatis kepada orang Syiah. Sebagaimana kita bisa menyaksikan sendiri,
ada Said Akil Siraj, yang dimana ya bertemu dengan Syiah juga, ada foto-foto beliau mengunjungi dan lain sebagainya, bersalaman mesra, dan kita juga bisa menyaksikan bersama ketua PBNU atau siapa itu ya, Khalil Sakuf kalau tidak salah, rangkul-rangkulan dengan orang Yahudi, dan beberapa kegiatan lain yang dimana meskipun mereka bukan Yahudi tapi mesra dengan Yahudi, meskipun bukan Syiah mereka ada hubungan dengan Syiah. Ini yang perlu kalian tekankan ya, meskipun Husain Ghaza bukan Syiah, tapi beliau mengaku kepada saya diundang oleh Syiah. Artinya ada hubungan. Ya, terus yang berikutnya, ketika saya menyatakan kenapa harus menyebut Hasan Nasrullah sebagai Sayyid. Ya, kenapa? Karena kalau kita ingin mengambil faham, ingin berkiblat kepada faham ya, karena jelas beliau juga NU ya. Untuk saat ini saya menyaksikan kalau beliau itu NU, Aswaja, Asy'ariyah, dan pasti juga percaya kepada Habaib sebagai suriah Nabi. Klan Ba'alawi sebagaimana yang ditulis oleh Habib Syiah yaitu Husain Ja'far Al-Haddar, seperti ini tulisannya, julukan kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW dari Hasan dan Husain itu bisa disebut dengan Sayyid ataupun Syarif ataupun juga Habib. Jadi meskipun Sayyid ini artinya tuan, nah beliau di situ ketika saya menyebut kenapa antum menyebut Sayyid kepada orang Rafidah, terus nanya beliau ke saya, emang apa arti Sayyid? Saya jelaskan kepada dia, ya Sayyid itu menurut faham Ba'alawi atau Aswaja NU begini. Kalau arti yang sebenarnya yaitu tuan. Meskipun di samping saya ada orang yang fasih berbahasa Arab, tinggal di Arab, beliau juga tahu bagaimana seluk-beluk Syiah dan bagaimana untuk apa julukan itu. Tapi ya tetap, karena ketika dialog rata-rata orang merendahkan saya duluan. Ya sudah, dari awal dialog itu saya berpura-pura. Kenapa saya tadi di awal menggunakan bahasa Inggris? Karena ketika saya menyebutkan salah satu akun Instagram yaitu I on Palestine, saya pura-pura belepotan tidak paham bahasa Inggris dan dia meluruskan bahasa Inggris saya. Dan meskipun ya saya masih belajar, bahasa Arab pun saya masih belajar lah. Intinya bukan orang yang sok-sokan gitu. It's okay. Dan di sini sama halnya ketika saya menyebut Kem Yarmuk, teman-teman. Jadi saya juga pura-pura di situ untuk tidak fasih agar beliau yang meluruskan. Saya juga menyebut di depan beliau tentang Suriah yang salah-salah agar beliau semakin menganggap saya itu tidak tahu apa-apa. Dan alhasil memang iya teman-teman. Alhasil iya. Sampai-sampai ketika saya menyebut Sufi, beliau memberikan tanggapan yang berbeda. Seolah-olah Harry Pras ini tahu apa tentang Sufi. Ketika saya menyatakan Ismail Haniyah itu adalah seorang Sufi, beliau memberikan ekspresi yang bagaimana gitu. Seolah-olah saya salah menyebut dia Sufi. Sunni gitu ya. Ismail Haniyah itu Sunni. Iya. Lalu saya tanya, apakah Sufi bukan Sunni? Baru di situ dia mulai begini-begini. Ya, kembali lagi kepada pembahasan. Ya itu semua karena dari awal beliau sudah enye-enye saya tentang apa loh arti Sayyid. Nah, dia nanya-nanya begitu. Tapi beliau luar biasa, teman-teman. Ketika berdialog dengan saya kagum dengan kejujurannya mengenai Hizbullah, Bashar Assad, dan gerakan revolusi Iran yang membantai keji saudara-saudara Sunni kita di Suriah sana. Ya, kembali lagi kepada pembahasan, karena pembahasan ini harus runtun teman-teman. Yang pertama tadi pembahasan tentang apa urgensi dia datang ke sana. Terus yang kedua, kenapa harus nyebut Sayyid. Terus setelah dia menjelaskan tentang Sayyid itu tidak harus kepada keturunan Nabi, tidak harus berarti keturunan Nabi. Iya, kan saya sudah jelaskan bahwa di faham Ba'alawi, di faham Aswaja atau di faham Sufi mengakui bahwa gelar itu ditujukan kepada nasab mulia suriah Nabi Muhammad SAW, atau ditujukan kepada orang yang faqih, pemimpin, amir, imam, komandan perang dan lain sebagainya. Apalagi memang Hasan itu adalah komandan perang, jadi memang pantas dijuluki Sayyid, jadi memuliakan. Ingat sekali lagi teman-teman, di poin ketiga ini, masalah Sayyid ini kepada Hasan Nasrullah sudah saya jelaskan di hadapan siapa namanya? Brother Hussein, bahwa ada silang pendapat. Ada ulama yang membolehkan kita takziah kepada orang kafir dengan alasan kita mengharap mereka itu sisa atau keluarganya, teman-temannya yang hadir di situ untuk masuk Islam. Tetapi kalau kita datang takziah ke sana untuk memuliakannya, mengagung-agungkannya, menyebut Sayyid itu memuliakan, maka hukumnya haram. Menurut ulama bukan Harry Pras. Ya teman-teman, saya juga tanya kepada Ustaz Khalid, ya haram juga. Nah, di situ pembahasan masalah Hasan Nasrullah apakah Syiah atau bukan.
Lalu beliau menjelaskan tentang macam-macam Syiah. Syiah Rafidhah, Syiah Zaidiyah. Nah, bisa jadi Hasan itu Syiah Zaidiyah. Apakah iya Syiah Zaidiyah itu yang katanya mirip-mirip dengan Sunni, tega membantai orang-orang Sunni di Suriah? Lalu beliau mengakui, ya saya apresiasi di situ teman-teman. Saya sampai sedih mengingat cerita tentang pembantaian di Suriah itu. Subhanallah. Jadi agak sakit juga di hati teman-teman ketika menjabarkan itu di depan Husain, karena saudara Husain di situ menyebut bahwa Hasan Nasrullah beserta jajarannya Syiah itu pahlawan di Gaza. Gazanya tidak merdeka, tapi orang Syiahnya sudah dianggap pahlawan. Bahkan Husain pun dianggap pahlawan, teman-teman. Tidak apa-apa, ya. Tapi ketika kita melihat seorang Syiah Rafidhah yang sudah menumpahkan ratusan ribu jiwa orang Sunni di Suriah, apakah iya tidak ada perasaan bagaimana begitu kepada dia? Perlu digarisbawahi. Terus di situ saya juga memberikan pertanyaan kepada saudara Husain, kalau kita menganggap Hizbullah itu pahlawan di Gaza, bagaimana dengan kelakuannya di Suriah, pembantaiannya, membantai saudara-saudara Sunni kita di sana? Ya beliau, lalu ada temannya Husain yang memberikan bantahan juga. Apakah kesalahan Hasan itu kesalahan Husain? Nah, dia bilang begitu, teman-teman. Jadi oke lah, gak apa-apa untuk pembelaan. Terus yang paling membuat saya tergelitik ketika Husain memberikan pernyataan kepada saya, ingat Mas Heri, bahwa konten antum itu akan membuat antum merugi di akhirat, karena membuat komentar-komentar di bawah situ menyatakan bahwa Husain adalah seorang Syiah. Gak perlu antum Mas Husain, saya pun oleh pengikut Anda banyak yang DM saya di komentar konten Anda, di komentar konten saya. Mereka menuduh saya Yahudi. Jadi sama-sama di sini saling menuduh. Saya bukan Yahudi dan antum juga bukan Syiah, tapi kita sama-sama dituduh. Tidak perlu merasa paling tertuduh atau terfitnah. Kenapa antum bisa dituduh Syiah? Karena orang-orang Syiah Rafidhah menghalalkan darah kita, darah-darah Sunni, baik dibunuh dengan cara diam-diam, dibunuh dengan cara terang-terangan, ataupun dengan bagaimanapun orang-orang Sunni ini harus dibunuh. Di mana mereka berkuasa, mereka akan membunuh baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Dan itu juga dijelaskan oleh Ustaz Khalid yang Anda akui sebagai guru. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225 ribu orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Jadi wajar ada netizen yang curiga kalau Anda itu Syiah yang sedang bertaqiyyah. Karena apa? Anda dekat dengan Syiah, diundang oleh orang Syiah, Rafidhah lagi. Jadi kan ini pertanyaan. Dan ketika saya memberikan pertanyaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh pengikut Anda? Mengatakan saya itu Yahudi. Bahkan admin Anda yang kemarin bertemu saya langsung memberikan komentar seperti ini. Kalau Anda memang Muslim, perhatikan baik-baik kalimatnya, nih dibaca. Kalau Anda memang Muslim, berani untuk datang secara langsung menemui, bukan cuma keluar-keluar di medsos, katanya begitu. Saya gentle Bapak, ya. Siapapun orangnya, kalau saya merasa penting orang itu didatangi, saya datangi. Saya bukan pengecut. Bahkan saya minta untuk on cam kalau perlu, tapi saudara Husain tidak mau. Ya sudah, kalau begitu kita laksanakan dialog tanpa kamera. Jadi jangan sampai merasa terfitnah atau tertuduh, karena antum juga memberikan tuduhan-tuduhan terhadap negara Saudi, yang dimana pada fakta dan kenyataannya tidak begitu. Kita akan bongkar di video ini. Terus yang berikutnya kita masih berkutat di pembahasan Syiah. Apakah Hasan Nasrullah itu adalah Syiah atau bukan? Jelas itu adalah Syiah. Saya memiliki keyakinan dia adalah Syiah Rafidhah. Karena teman saya yang ada di samping saya, dia tahu dan faham mana-mana negara-negara yang mayoritas Syiah Rafidhah.
Ketika saya meyakini Hasan Nasrullah itu adalah Syiah Rafidhah, Brother Hussein memberikan pembelaan. Bagaimana kalau dia bukan Syiah Rafidhah? Karena saya punya bukti, katanya, video kalau dia itu tidak mencaci maki sahabat dan lain sebagainya. Saya jelaskan dengan detail di Indonesia, Syiah-Syiah yang ada di Indonesia, mereka ini Syiah Imamiyah, mereka ini Syiah Rafidhah. Di depan kita, mereka baik, mereka tidak mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Mereka tidak mencela, teman-teman. Tapi di belakang mereka mencela. Taqiyah. Masa hal sepele seperti ini kita harus gontok-gontokan untuk menjelaskan? Tapi beliau tetap, Brother Hussein tetap masih membela Hasan sebagai orang Syiah yang mirip-mirip Sunni begitu. Saya jelaskan juga di hadapan beliau, kalau saya pribadi menganggap orang yang dianggap Syiah, tapi dia tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, dan para sahabat Muhajirin Ansor, maka saya pribadi tidak menganggap dia Syiah. Meskipun dia cinta kepada Ali bin Abi Thalib, saya tidak menganggapnya Syiah. Sama dia Sunni dengan kita. Karena kalau dia tidak mengkafirkan Abu Bakar, semua orang-orang dikafirkan oleh Rafidhah, dia pasti mengambil hadis dari mereka. Begitu, teman-teman. Terus terjadi juga di situ beberapa dialog, sehingga dialog itu dialihkan, teman-teman. Dialog saya dengan saudara Hussein dialihkan kepada kawannya yang lain, yang katanya sama wartawan, sama jurnalis, dialihkan ke satu. Ada beberapa teman di situ. Ya, saya cuma berdua, beliau kurang lebih ya ada beberapa orang. Dialihkan ke satu, dialihkan ke dua, lalu kembali lagi ke Hussein, sampai-sampai ketika dialihkan kepada temannya yang lain, saudara Hussein diem, dia menjelaskan sampai nanya-nanya kepada saya. Ketika saya minta pendapat saudara Hussein tentang Hizbullah Bashar Assad, gerakan revolusi Iran yang membantai di Suriah, beliau nanya kepada saya, apakah Mas Heri pernah ke Suriah? Apakah Mas Heri pernah melihat langsung di Suriah? Saya juga punya teman yang bisa menjelaskan tentang keadaan di Suriah, sejarah di Suriah, dengan detail pula. Perang Suriah memang adalah luka lama. Akan tetapi, bukan berarti kita harus melupakan begitu saja luka lama itu, dan bukan berarti kita bisa membiarkan saja para penjahat perang untuk tidak dihukum. Apa yang dilakukan oleh Hizbullah, Garda Revolusi Iran, dan Suriah, juga jangan lupa, Rusia di tempat ini tidak pernah bisa kita maafkan dan tidak pernah bisa kita lupakan. Dalam memandang perang yang ada di Palestina dan perang yang ada di Suriah, jangan lupa bahwa Ardus Syam, Biladis Syam adalah satu kesatuan. Dan apapun yang terjadi di salah satu di antara bumi Syam itu, pasti akan berpengaruh ke tempat yang lainnya. Maka bagi masyarakat Palestina, bantuan-bantuan senjata dari Bashar al-Assad, ya kita akan berterima kasih. Akan tetapi, jangan pernah melupakan apa yang terjadi di Kam Yarmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu penjelasannya. Dan saya, teman-teman, ketika ditanyakan seperti itu, kawan saya yang di samping, dia pengalamannya luas, ya, tapi dia diam, ingin melihat reaksi mereka dan tanggapan mereka. Lalu setelah saya memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, bahwa kita lihat mereka itu ketika berperang, Hizbullah Bashar Assad dengan gerakan revolusi Iran berperang di Suriah, hebat, teman-teman. Peluru-pelurunya luar biasa, ya, senjata-senjata mesin, hebat. Seberapa kelam sih yang dialami oleh saudara-saudara kita, warga Palestina yang ada di Suriah. Saya ada di Kam Yarmuk, tempat ini dihancurkan oleh pasukan gabungan antara Bashar al-Assad dan Garda Revolusi Iran, dan tentu juga tak lupa Hizbullah. Yang cerita dengan saya tentu bukan dari media, saya ada di lokasinya langsung. Dan apa yang terjadi pada saat itu, kurang lebih sekitar pada awal munculnya revolusi, masyarakat Palestina sendiri merasakan kekejaman yang luar biasa dari Bashar al-Assad. Bashar pada saat itu menculik banyak orang, membunuh banyak orang, dan ketika muncul revolusi, warga Palestina yang ada di Kam Yarmuk segera bergabung dengan para pejuang yang ada di sini yang hari ini menjadi pemerintah resmi Suriah. Lalu mereka bertempur dengan peralatan seadanya untuk mencari kemerdekaan, dan mereka ingin menumbangkan presiden mereka. Tapi apa yang terjadi? Bashar al-Assad yang sedikit lagi tumbang pada saat itu ternyata malah mengundang kekuatan asing. Pertama, Garda Revolusi Iran, yang kedua, Hizbullah. Saat itu sebetulnya pertempuran masih imbang. Hizbullah dengan senjata-senjata besarnya, Iran juga dengan senjata-senjata besarnya masih bisa dihadapi. Akan tetapi muncul kekuatan keempat, yaitu Rusia, yang dengan senjata-senjata besarnya pada saat itu menghabisi kurang lebih sekitar, menurut masyarakat setempat, sebetulnya jutaan orang. Akan tetapi menurut data yang disepakati oleh dunia internasional, sekitar 500.000 orang. Dan di Kam Yarmuk ini sendiri,
mungkin 50 sampai 70 ribu orang yang syahid. Dibunuh oleh Bashar al-Assad, dibunuh oleh Hizbullah, dan dibunuh oleh Garda Revolusi Iran. Alangkah bijaknya kalau kita mungkin tidak lagi memperdebatkan soal Sunni dengan Syiah, kita harus menjaga negara kita dengan baik. Akan tetapi, teman-teman sekalian, dapatkah kita menyembunyikan ini semua? Jawabannya tergantung kepada teman-teman sekalian. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Oke, yang pertama, it is okay, benar bahwa Hizbullah membantu masyarakat di Palestina yang ada di Gaza. It is okay. Tapi bukan berarti kita bisa mengabaikan kejahatan perang yang mereka lakukan di tempat ini. Saya tidak pernah ingin membawa perdebatan antara Sunni dengan Syiah. Teman-teman yang Syiah sudah firm dengan konstruk keilmuannya masing-masing. Teman-teman Sunni sudah firm dengan konstruk keilmuannya masing-masing. Gak usah berdebat karena gak akan ketemu. Sudah sekitar 1.300 tahun perdebatan Sunni dengan Syiah terjadi, tapi tidak pernah menghasilkan satu keputusan yang jelas. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting sekarang dalam konteks kemerdekaan masyarakat Suriah dan konteks bagaimana kita memandang Palestina, kita harus bijak. Saya memilih untuk memberitakan saja apa yang terjadi di Lebanon dengan netral saja, tanpa kemudian mengait-ngaitkan dengan apa yang terjadi di Suriah. Akan tetapi, saya tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin yang ada di Suriah. Lihat deh, bekas-bekas senjata ini bukan senjata biasa, teman-teman sekalian, ini senjata-senjata berat. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sana, kira-kira senjata macam apa yang bisa menyebabkan hampir satu jalan ini jebol semua. Dan senjata-senjata itu tidak pernah dikirimkan oleh Hizbullah, Iran, atau Suriah kepada masyarakat Palestina. Langsung dari kami Yarmouk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menghancurkan bangunan dan lain sebagainya. Hebat sekali mereka bertempur di situ. Tapi bagaimana dengan yang di Gaza? Ya, bagaimana dengan yang di Gaza? Tapi tetap, karena mereka sudah terlanjur di jalan itu, mereka harus mempertahankan jalannya agar saya kalah. Ya, dari awal saya sudah ngalah kepada mereka, ya, mengikuti alur. Oh, Sayyid ini begini dijelaskan begini. Iya, udah dijelaskan begini. Iya, sudah. Saya nerima. Lalu ketika saya paparkan lagi mengenai tudingan beliau terhadap Arab Saudi. Nih, kembali nih ke poin inti juga nih. Meskipun secara tidak langsung, ya sama, beliau tidak secara langsung mengatakan Arab Saudi ya, membiayai Israel, membiayai Amerika untuk menghancurkan Palestina secara tidak langsung. Tapi beliau memaparkan Muhammad bin Salman katanya memberikan uang senilai 600 berapa begitu ya, hampir triliunan. Negara ini termasuk mendanai untuk penyerangan ini. Kalau masalah mendanai, semua negara Arab terutama ya, bukan semua ya, mayoritas itu mesti mendanai. Mendanai Israel? Iya, meskipun harus lewat Amerika dulu gitu kan, atau meskipun batas logistiknya enggak. Ben Salman sudah menjanjikan akan memberikan kami 600 miliar USD untuk Amerika, dan akan, itu ada statementnya di ada media. Video dia bilang di video, dan saya akan memaksanya agar membulatkannya dari 1 triliun, dia bilang gitu, 1 triliun USD. Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around 1 trillion. I think they'll do that. Saya juga pura-pura di situ, teman-teman. Berarti kalau begitu, kerajaan Arab Saudi ingin menghancurkan Palestina. Kalau memberikan uang kepada Amerika, sedangkan Amerika membiayai Israel untuk menghancurkan Palestina. Bukan saya yang ngomong. Nah, kata saudara Hussein, bukan saya yang ngomong ya, tapi Mas Heri. Ya, saya ngomong seperti itu. Sama halnya itu secara tidak langsung ingin berikan fitnahan. Tetapi setelah itu saya mendapatkan fakta, teman-teman. Seperti yang saya ungkapkan di awal, setelah saya bertemu dengan saudara Hussein, I found some interesting fact. Saya menemukan fakta baru bahwa apa yang dituduhkan itu kepada Arab Saudi mendanai Amerika, itu bukan mendanai, tapi berbelanja. Kerajaan Arab, Muhammad bin Salman, membeli beberapa senjata tempur, baik dari pesawat tempur dan lain sebagainya. Halo Bang Pras. Bang Pras, ini video dikirim dari Kuwait. Itu video lawas waktu Donald Trump jadi presiden pertama. Digoreng-goreng. Nah, dikira orang itu berita baru Donald Trump sekarang, padahal Donald Trump yang lama, yang lawas. Soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645
million, $6 billion. That's for frigates. 889 million, 63 million, and that's for various artillery. Some of the things that we're now working on, thanks, and that have been ordered and will shortly be started in construction and delivered. THAAD system, $13 billion. Dan kejadian itu adalah tahun 2017, ada videonya. Jadi itu berita lama yang berusaha digoreng kemungkinan oleh Hamas untuk memberikan fitnahan-fitnahan keji kepada Arab Saudi. تتصدر القضية الفلسطينية أمام بلادكم ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد جرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. وحرصت على بعض المرات مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت مملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة الغير عادية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدر عنها قرار جماعي يتضمن إدانة هذا العدوان ورفض تبريره تحت أي ذريعة. وتشكلت إثر ذلك القمة لجنة عربية إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة. وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوز 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسور جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع. Bahwa Arab Saudi tidak pernah menyumbang ke Palestina, Arab Saudi cuma menyumbang kain kafan ke Palestina. Padahal Arab Saudi dinilai tidak membantu Palestina, hanya memberikan makan, maka habis itu mati. Ketika dibantu oleh Iran dengan senjata yang sedemikian rupa dan lain sebagainya, katanya mereka juga punya alat militer canggih. Tapi kenapa tidak dipakai sejak awal untuk memerdekakan Palestina? Kenapa nunggu korban berjatuhan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu? Kenapa nunggu korban berjatuhan dulu? خسائرنا تكتيكية وخسائر عدونا استراتيجية. هذه حقيقة. هذه الدماء، دماء الأطفال والنساء، هذا التشريد، هذا التجويع، حرب الإبادة الجماعية اللي ترتكبها القيادة الصهيونية، خسائرنا تكتيكية. احنا خسائرنا خسائر تكتيكية الحمد لله. خسرت عيلتي، خسرت بيتي، وخسرت اخوتي، وخسرت كل حاجة في غزة. هذا خسائر تكتيكية. وجع القلب خسائر تكتيكية. المجاعات وغلاء الأسعار والفساد اللي بيصير برضه خسائر تكتيكية. كل شيء بيصير في غزة خسائر تكتيكية. دير بالك ما تزعلوش، هذا تكتيكية لأنه اليهود إيش خسروا؟ استراتيجيا. هذه وجهة النظر. حسبي الله ونعم الوكيل هنا غزة. Dan kapan mau dipakai senjata pamungkasnya untuk merdekakan Palestina? Sebenarnya ketika saya mendapatkan informasi juga bahwa siapapun yang menjelek-jelekan Saudi tentang kemerdekaan Palestina, mereka itu adalah Syiah. Karena bagi orang Syiah, doktrin yang ditanamkan kepada seluruh jemaahnya adalah kebencian kepada Wahabi, bahwa barang siapa yang berlumuran darah di tangannya, أخذ إسلاحك وقاتل كل وهابي نجس. berlumuran darah orang Wahabi. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Maka pintu surga diketuk untuknya. Ada doktrin sedemikian rupa, teman-teman. Sedangkan kerajaan Arab berusaha untuk memerdekakan Palestina dengan cara diplomasi. Perdamaian, stop perang. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin katanya ya minta senjata, ingin perang, ingin memerdekakan Palestina dengan cara perang. Tapi Arab Saudi ingin memerdekakan Palestina dengan cara diplomasi. Ya, stop perang. Jangan ada lagi pertempuran yang menewaskan orang tak bersalah, menewaskan anak-anak, menewaskan ibu-ibu. Ya, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Prabowo Subianto juga menyatakan sedemikian rupa. Stop perang di Timur Tengah.
Tapi apa teman-teman? Organisasi politik dan lain sebagainya yang katanya miliki militer, mereka melakukan serangan militer. Setelah ada serangan militer, mereka tidak tahu ada di mana. Terus dibombardir. Oh, di sana ada Hamas, bom. Situ ada Hamas, bom. Yang mati siapa? Kalian bisa tahu sendiri. Ada apa sebenarnya? Kalau kita berpikir ini adalah suatu akidah, kita juga tahu bahwa akidah orang-orang Syiah dan Yahudi membunuh Muslim Sunni adalah ibadah. Dan ketika saya tanyakan kepada saudara Husain tentang membunuh Sunni ini adalah ibadah, beliau diam teman-teman, tidak menjawab. Ustaz, apakah benar imam-imam Syiah berkata wajib atas kalian membunuh Sunni walaupun membunuhnya dengan sembunyi-sembunyi? Saya nukilkan riwayat seperti ini ya, dalam kitab saya Sejarah Berdarah Sekte Syiah. Orang-orang Syiah menukil dari seorang imam mereka bahwasanya hendaknya membunuh orang-orang sunnah, bahwasanya orang-orang sunni itu darahnya halal dan hartanya halal, dibunuh semampunya, dan mereka lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau bisa dibunuh, sebaiknya dibunuh dengan sembunyi-sembunyi, kalau enggak sembunyi-sembunyi enggak apa-apa. Ini fatwa dari salah seorang ulama mereka atau imam mereka. Namun tentunya tadi riwayat-riwayat terhadap imam mereka banyak dustanya. Mohon maaf karena antum tidak mau dialog kita on cam. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang sudah kita dialogkan. Karena netizen pengikut antum mengatakan, "Wah, Heri Pras tuh beraninya cuma keluar-keluar di media, tidak berani ketemu langsung." Saya penuh tanggung jawab. Ya, penuh tanggung jawab. Bahkan ketika saya membahas Ustadz Abdul Somad, apabila Ustadz Abdul Somad ingin bertemu saya datangi. Ustadz Adi Hidayat mau ketemu saya datangi. Siapapun yang saya anggap orang itu penting dan penting saya datangi. Tapi kalau tidak penting, ya santri-santri Sontoloyo membahas saya begini begitu. Ya, mereka tidak pantas untuk saya datangi. Yang pantas saya datangi adalah orang yang memiliki pengaruh. Seperti saudara Husain. Saudara Husain ini punya pengaruh. Jadi saya perlu untuk mendatangi dia. Dan ketika saya datangi, ya begini hasilnya teman-teman. Tapi sekali lagi, untuk saat ini saya Heri Pras menyatakan Husain Gaza bukan Syiah. Sebagaimana saya nyatakan di awal. Ini sebagai disclaimer saja. Dan untuk kesimpulan, ketika saya berdialog di situ, rencananya ingin saya lanjut setelah sholat asar. Namun, saya sudah tidak ingin melanjutkan dialog itu. Karena apa? Ya, beliau tidak menjawab satu pertanyaan saya yang terakhir tadi. Tapi gak apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Semuanya sudah clear. Apa yang ingin saya tahu dari beliau, saya sudah tahu. Apa yang ingin saya lihat, saya sudah lihat. Dan ini yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Dan sayangnya, kita tidak sempat berfoto bareng. Karena informan saya rumahnya jauh di Ciputat. Jadi saya harus ngantar dia dari Cilengsi ke Ciputat lalu pulang lagi ke Cibubur. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Ya, semoga kalian bisa menilai di sini ya hasil dialog kita. Tidak ada yang saya kurangi dan tidak ada yang saya tambah-tambahi. Ini murni apa adanya yang saya sampaikan kepada kalian. Dan ini demi Allah bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Begitu dari saya. Apa sih Her? Cie, panggil-panggil Her teman-teman. Tapi beberapa kali saya ajak ketemu, nggak ada keberanian. Tapi dari jarak jauh dia sok-sokan sekali memanggil Her. Sontoloyo memang.